disbursement system gitu ya. Nah, jadi expenditure cycle ini mencakup gitu ya, bagaimana mengorder ya barang atau juga jasa yang berasal dari supplier ya, dan menimbulkan konsekuensi pembayaran kepada supplier. Dan secara umum transaksi dari expenditure cycle di sini digambarkan ya bagaimana mengelola catatan dari persediaan itu sendiri gitu ya. Terutama kebutuhan akan jumlah persediaan yang dibutuhkan, maka dilakukan yang namanya proses, yaitu proses pembelian ya, atau juga disebut dengan purchase requisition ya. Jadi purchase requisition di-create, selanjutnya diproses ya pada departemen pembelian atau juga purchase department. Jadi dalam pembelian di sini mengandung beberapa item-item apa saja ya yang dipesan, dan bagian departemen pembelian di sini memilih ya supplier yang terlibat gitu ya, atau juga yang disetujui yang terkait dengan ya standar operasi perusahaan itu sendiri yang sudah ditetapkan ya. Jadi supplier itu sendiri menseleksi gitu ya. Ya bagaimana order pembelian itu selanjutnya dikirimkan ya kepada supplier, dan kopian dari pembelian tersebut itu masuk kepada catatan ya dari departemen persediaan, di mana akan diperbaharuinya gitu ya persediaan barang tersebut dampak dari barang masuk dari supplier tersebut. Selanjutnya ya supplier itu mengirimkan barang, dan catatannya diterima dan harus juga dilaporkan. Nah, laporan penerimaan itu selanjutnya dikirimkan dikirimkan ke bagian hutang, dan bagian persediaan mengupdate atau juga memperbarui berdasarkan pada yang diterimanya. Selanjutnya bagian hutang gitu ya, itu akan menerima tagihan ya dari pada supplier dan juga mengepakkannya, dan selanjutnya merekonsiliasi ya dengan dokumen penerimaan. Dan berdasarkan pada permintaan pembelian tersebut ya serta laporannya dan juga tagihannya, maka disetujuilah gitu ya. Maka disetujuilah proses tersebut. Nah, ini kalau kita lihat ya bagaimana expenditure cycle tersebut ya. Nah, ini bisa kita lihat sebagai berikut. Ya, kita lihat sebagai berikut. Nah, ini dia ya. Nah, jadi berdasarkan pada kebutuhan barang di gudang ya, atau juga review dari inventory gitu ya, maka diterbitkanlah yang namanya purchase requisition ya. Jadi order selanjutnya diterbitkanlah yang namanya purchase order, dan juga hasil dari purchase order barang datang ya, maka barang yang diterima ya, di mana berdasarkan pada order dari supplier tadi masuk ke gudang ya, dan juga dicatat ya, dicatat dan diterbitkanlah voucher ya untuk pembayaran kepada supplier ya. Dan pembayaran pada supplier itulah yang dalam hal ini menggunakan proses ya yang namanya cek EFT ya, atau juga cek electronic fund transfer. Nah, jadi berdasarkan pada permintaan pembelian tersebut ya, di sini ada subproses gitu ya. Subproses terutama memilih pemasok gitu ya. Jadi dalam memilih pemasok itu ada subproses lainnya. Ya, subprosesnya disebut dengan proses pengadaan barang gitu ya, atau disebut dengan electronic e-procurement. Nah, jadi dalam pelaksanaan proses electronic e-procurement di sinilah ya lahirnya
subsistem atau juga proses lainnya yang disebut dengan sistem lainnya ya, yang disebut dengan supplier relationship management ya. Dan berdasarkan pada proses yang sudah dilakukan dari e-procurement tersebut, maka barang dikirimkan dari pemasok yang terpilih. Selanjutnya dari barang yang dikirimkan, maka barang diterima. Nah, dalam proses penerimaan barang di sini gitu ya, ini tidak lepas dari yang namanya proses lagi gitu ya, yang namanya web based tracking. Jadi web based tracking dapat ditelusuri ya, sejauh mana barang itu dikirimkan, berada pada lokasi mana ya, kemudian kapan sampai, nah atau juga jaraknya ya, atau juga titik lokasi barang tersebut selama berada dalam perjalanan gitu ya. Jadi berdasarkan pada web based tracking. Nah, selanjutnya ketika barang diterima gitu ya, maka selanjutnya dilakukanlah pembayaran gitu ya. Jadi melakukan pembayaran di sini pun juga melibatkan subproses lagi gitu ya. Jadi bisa melakukan proses melalui financial electronic data interchange. Nah, jadi strategi dalam pemilihan supplier di sini tidak lepas ya, bagaimana mengidentifikasi dan juga menseleksi, kemudian juga menegosiasi kontrak, kemudian juga mengelola kontrak, kemudian juga memberikan layanan kepada supplier dan juga mendukung ya, dan juga menagih, menerbitkan yang namanya invoice dan juga daftar pesannya ya. Dan berdasarkan hal itu proses yang lainnya yaitu proses employee share purchasing ya, unusual item expectation dan juga purchase intelligence. Nah, bicara strategi dalam pemilihan supplier di sini ya, itu dilakukan dengan pendekatan ya, yaitu pendekatan non quantifiable factor dan juga quantifiable factor ya. Jadi yang dengan pendekatan non quantifiable factor di sini ada proses lainnya, yaitu proses bagaimana proses melihat ya isu ekonomi dan isu pasar, kemudian juga perubahan tujuan perusahaan, kemudian juga kebijakan politik ya, dan juga opini personil dan juga budaya atau juga hal-hal yang dianggap sebagai tradisi perusahaan ya. Dan juga secara quantifiable factor ya, dengan mempertimbangkan beberapa variabel, yaitu variabel ya dari masa kontrak ya, kemudian juga keselarasan kontrak ya, kemudian juga metrik dari kinerja supplier itu sendiri ya, dan juga berdasarkan beberapa item-item yang dipenuhi oleh supplier itu sendiri. Nah, sehingga hubungan antara buyer dengan supplier inilah gitu ya, yang dalam hal ini melibatkan yang namanya yang melibatkan namanya RFI ya, RFQ dan juga RFP gitu ya. Jadi request frequency question ya, dan juga request frequency purchase. Nah, dan jadi dalam hubungan antara supplier ya dan juga buyer di sini ya, maka terlibat ya, atau juga prosesnya ini meliputi ya purchase order ya, kemudian juga menerbitkan ASN, kemudian juga menerbitkan invoice atau IRS, dan juga melakukan pembayaran ya. Jadi dalam prosesnya di sini tidak lepas ya menggunakan yang namanya barcode gitu ya, terutama kalau dalam jumlah transaksi yang ratusan atau juga ribuan transaksi, maka penggunaan barcode di sini ya sebagai alat untuk men-scan ya kesesuaian dengan dokumen yang dokumen pembelian yang diinginkan ya. Nah, sehingga proses verifikasi dan juga otorisasi di sini gitu ya, dalam penseleksian gitu ya, persetujuannya dia dilakukan ya dengan menggunakan instruksi perintah ya. Jadi bisa perintah itu berakhir ya disebabkan karena adanya evaluasi requisition dan juga approve requisition. Nah, kemudian juga dalam proses dari expenditure cycle di situ gitu ya. Nah, di sini ya menggunakan yang namanya SAP yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Di mana SAP itu sendiri gitu ya. Ini ada menu tersendiri ya yang menangani
hubungan dengan para pelanggan tersebut yang dinamakan dengan SAP Supplier Self-Service, ya. Jadi SAP Supplier Self-Service di sini, gitu ya, mengelola beberapa menu, gitu ya, yaitu menu SAP Business Information Warehouse, ya, kemudian SAP Knowledge Warehouse, dan juga SAP Enterprise Portal. Semuanya ini melibatkan yang namanya portal, gitu ya. Jadi portal dalam hubungannya kepada supplier. Nah, sehingga dalam proses persetujuan, ya, dalam proses persetujuan dari expenditure cycle di sini, ya, jadi persetujuannya antara bagian accounting, ya, dengan juga bagian administrator, gitu ya, itu dilakukan, ya, dalam aplikasi yang bernama berdasarkan pada subsistem SIA yang terhubung satu sama lainnya yang disebut dengan Enterprise Resource Plan, ya. Jadi Enterprise Resource Plan inilah yang mengendalikan, ya, mengendalikan yang berhubungan dengan hubungan antara pembayaran, ya, dan juga pengadaan dari barang dan jasa kepada pelanggan tadi, ya, kepada supplier tadi, ya. Sehingga juga dalam hal ini melibatkan kebijakan sumber daya manusia, ya. Jadi dalam proses expenditure cycle, ya, keterlibatan sumber daya manusia juga berperan, di mana hitungan atau juga satuannya berdasarkan pada jam atau juga berdasarkan pada penggajian dan diinput ke bagian accounting, dan selanjutnya accounting akan menyajikan laporan, ya, yang namanya managerial report dan statutory report, ya. Nah, kemudian juga kita melihat, ya, bahwasanya apa saja ancamannya, gitu ya. Ancaman bahwasanya expenditure cycle itu bisa berjalan optimal atau juga tidak bisa berjalan optimal, ya. Nah, di sini kita melihat sebagai berikut, ya. Oke. Ya, jadi kita melihat di sini, ya, bagaimana SAP tersebut bisa berjalan optimal dan juga tidak bisa berjalan optimal, bisa sukses dan juga bisa tidak sukses, tidak lepas dari yang namanya adanya ancaman, ya, terutama ancamannya ketika mengorder barang, gitu ya. Jadi ketika mengorder barang, ancaman yang pertama meliputi adalah ancaman stock out, ya, kekurangan inventory, ya, atau juga excess inventory, gitu ya, kelebihan barang. Jadi apabila kurang pun salah, ya, atau apalagi lebih. Nah, jadi yang optimalnya adalah ada inventory yang optimal yang berada di gudang, ya, atau yang berada di pesan. Nah, sehingga kondisinya tidak menimbulkan ancaman. Itu satu. Yang kedua, itu ancamannya adalah mengorder barang yang atau juga item yang tidak diinginkan, ya. Jadi ancaman juga itu. Ancaman yang ketiga adalah ancaman naiknya harga barang, gitu ya. Yang ancaman yang keempat adalah ancaman berkaitan dengan barang yang dipesan itu adalah barang yang kualitasnya rendah atau disebut dengan inferior quality. Nah, itu semuanya menyebabkan tidak optimalnya berjalannya expenditure cycle, ya. Kemudian yang kelima adalah ancamannya berupa pembeliannya adalah tidak dari supplier yang terpilih, ya, artinya bukan dari supplier resmi yang sudah dievaluasi oleh perusahaan. Nah, jadi itu merupakan juga ancaman. Ancaman yang keenam itu adalah kickback, ya, artinya hubungan dengan supplier itu menimbulkan yang namanya ini, ya, bagian dari pembelian yang misalkan kita beli, ya, kalau kita beli sama supplier A, ya, maka dapatnya kickback. Dapat kickback 20%.
Ya kalau nggak beli sama kita, ya maka dengan supplier lain mungkin dalam hal ini kickback-nya nggak dapat gitu ya. Tapi kalau dengan supplier tertentu dapat, itu namanya kickback gitu ya. Jadi dalam bentuk pengembalian ya dari nilai penjualan ya yang diberikan secara tidak resmi, itu namanya kickback. Kemudian juga ancaman yang lainnya adalah ancaman electronic data interchange. Ya, artinya pertukaran data secara elektronik yang memang ini ya, pertukaran secara data elektronik yang memang ada gangguan ya, baik itu gangguan dari jaringan ya atau juga kerusakan sistem. Nah, ini ya. Ancaman lainnya itu adalah ancaman berkaitan dengan layanan dan jasa ya. Jadi berkaitan dengan yang berhubungan dengan pelayanan dari pembelian tersebut. Nah, itu ya. Nah, terkait dengan itulah yang namanya topik dari pertemuan ini adalah berkaitan dengan yang namanya proses SIA yang kedua yang bernama expenditure cycle. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan kembali pada topiknya adalah ya subsistem SIA yang ketiga ya. Subsistem SIA yang ketiga berkaitan dengan yang namanya production cycle gitu ya. Nah, jadi production cycle itu berkaitan dengan kegiatan produksi, terutama pada manufacturing company gitu ya. Yang bukan manufacturing company maka perusahaan tidak akan ada melakukan proses SIA ini gitu ya. Artinya production production cycle ya itu hanya ada pada perusahaan yang manufacturing. Nah, jadi bicara ya production cycle gitu ya, itu meliputi 3 proses, Bapak Ibu ya. Ya kalau kita gambarkan menggunakan data flow diagram ya, data DFD gitu ya, maka dalam hal ini prosesnya adalah pertama adalah proses desain. Ya, jadi desain produk ya. Kemudian proses production, perencanaan produksi dan juga pengendalian produksi. Proses yang ketiga adalah proses pencatatan, yaitu proses akuntansi biaya. Ya, jadi selama dari 3 proses inilah yang disebut dengan subsistem SIA pada subsistem production, gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana mekanisme atau juga alur dari production cycle ini pada lingkup perusahaan yang dalam hal ini dalam digital accounting, ya konteksnya adalah konteks digital. Nah, apakah ada perubahan ya dari proses SIA sebelumnya, sebelum apa ya, semakin ininya ya, semakin populernya ya, atau juga semakin mengguritanya proses digital accounting ini. Nah, itu ya. Nah, bicara pengendalian dan juga perencanaan produksi, maka tidak lepas dari ya proses menghasilkan barang jadi tersebut, di mana sebelumnya berupa raw material dan juga work in process gitu ya. Nah, dalam kegiatan produksi ya ini juga melibatkan yang namanya ERP software itu tadi. Ya, jadi di topik kita yang kedua sebelumnya kita ada membahas mengenai ERP gitu ya. Nah, jadi keterlibatan ERP software ini besar, terutama dari proses logistik ya. Ketika barang dan jasa itu sampai daripada supplier gitu ya, yang melibatkan yang namanya proses sistem yang disebut dengan supplier network ya. Jadi melibatkan supplier network di sinilah gitu ya. Maka dikawal oleh atau juga dimasukkan ya, atau juga tidak lepas dari yang namanya proses ERP itu gitu ya. Mulai dari fase distribution ya, kemudian juga dari pedagang wholesaler sampai kepada pelanggan ya. Dan peranan dari dari ERP tadi gitu ya. Nah, ini diproses ya di dalam ERP itu sendiri, mulai dari perencanaannya, eksekusinya, ya kolaborasinya, dan juga coordination-nya. Nah, dalam proses perencanaannya gitu ya. Nah, disinilah yang dalam hal ini ada subsistem yang lainnya ya. Pada fase perencanaan disebut dengan
supply chain design, gitu ya. Dan juga kolaboratif demand and supply planning, gitu ya. Nah, pada menu execution, gitu ya. Nah, di sini di ERP dikelola yang namanya manajemen bahan baku, gitu ya. Kemudian juga dikelola menu kolaboratif manufacturing, gitu ya. Kemudian juga dikelola kolaboratif fulfillment, gitu ya. Dan juga pada menu collaboration, ya, itu dikelola yang namanya menu inventory collaboration hub, ya, kemudian vendor manage inventory, ya, kemudian dikelola yang namanya collaborative replacement planning, ya, kemudian juga dikelola yang namanya enterprise portal, ya, dan juga dikelola yang namanya mobility supply chain management. Dan di level coordination, ya, ini melibatkan subproses lainnya, ya, yang disebut dengan supply chain event management dan juga supply chain performance management. Nah, jadi memang di ERP itu dari menu ada submenu, ya, dari submenu pun juga ada submenu lainnya, ya, atau disebut dengan dalam gambaran konteks diagram itu proses 1.0, ya, kemudian proses 1.1, ya, kemudian proses 1.2, ya, atau juga proses 2.0, proses 3.0 dan seterusnya, ya, sampai suatu proses itu terjelaskan, ya. Ya, kemudian juga dalam production cycle, ya, terutama hubungannya tadi dengan supplier, ya, sehingga dimonitorlah, ya, level inventory yang ideal, ya. Kemudian juga dimonitor, ya, level konsumsi, level produksi yang ideal. Kemudian juga dimonitor perkembangan inventory, kebutuhan inventory di masa yang akan datang, ya. Kemudian juga dikelola berkaitan dengan pengiriman persediaan. Kemudian juga dikelola transportasi, ya, mengelola biaya transportasi, ya, dan juga dikelola masalah stok barang. Nah, ini, ya. Sehingga dengan demikian, gitu ya, hubungan dengan supplier, ya, terutama juga dengan customer ini bisa dikendalikan, ya, atau juga bisa diprediksi, gitu ya. Ya, bagaimana strategi bersama, gitu ya, strategi bersama yang direncanakan berkaitan dengan adanya permintaan dari pelanggan tersebut. Nah, jadi baik permintaan dari pelanggan tersebut tidak lepas dari yang namanya aspek logistik, gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian, gitu ya, proses pengiriman, ya, berasal daripada supplier tersebut, ya, sehingga masuk pada lini produksi itu tidak lepas dari yang namanya proses 9 proses ini, gitu ya. Jadi subproses develop collaborative arrangement sampai pada subproses order generation, ya. Nah, kalau dalam bentuk model SAP-nya, gitu ya, kita akan melihat, ya, bahwasanya dalam model SAP, gitu ya. Nah, di sini modul-modul yang terlibat berupa modul SAP Enterprise Portal, ya, SAP Business Information Warehouse, kemudian SAP Knowledge Warehouse, dan juga SAP Exchange Infrastructure. Nah, ini beda, ya, dukungan modul-modul software-nya dari setiap siklus, ya, siklus yang berbeda, ya. Nah, kita di sebelumnya kita udah ada siklus siklus pendapatan, ya, revenue cycle, expenditure cycle. Nah, ini di proses atau juga di subsistem yang namanya production, ya. Nah, sehingga dalam hal ini dalam pemrosesan ERP, gitu ya, hubungannya adalah berperannya yang disebut dengan pada level produksi ini, itulah yang disebut dengan subsistem CRM, ya, atau juga disebut dengan Customer Relationship Management. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau meneliti, gitu ya, CRM ini, ya, maka relasinya adalah isunya adalah isu production, ya. Nah, jadi memang ini banyak jurnal-jurnal internasional, ya, yang membahas customer relationship model ini, ya. Nah, maka bicara customer relationship model, maka pembahasannya adalah pembahasan production, ya. Nah, jadi bagaimana hubungan antara CRM itu, ya, dengan monitoring supply, ya, kemudian juga demand planning, ya, sampai pada masalah desain produk. Nah, jadi desain produk juga tidak lepas dari yang namanya aspek perencanaan produksi dan juga detail jadwal produksi, ya.
Nah, sehingga SAP di sini mengelola, ya, mulai dari mengelola siklus perubahan data manajemen, ya, kemudian juga project management, kemudian kolaborasi, siklus kolaborasi produk, kemudian siklus kualitas, kemudian juga siklus aset, kemudian juga siklus perlindungan dan juga keselamatan kerja. Nah, ini SAP-nya mengelola beberapa modul yang ada di dalamnya, ya. Nah, sehingga dalam kegiatan produksi di sini, gitu ya, akan terpantau, gitu ya, bagaimana ketika hubungan dengan pelanggan dengan sampai kepada supplier, dari supplier kepada pelanggan tersebut, gitu ya, maka dapat diestimasi, gitu ya, level kepuasan, ya, level profitabilitas daripada pelanggan yang diukur dengan ukuran return cost, ya, warranty cost, sampai pada service cost-nya, ya. Jadi secara menyeluruh inilah yang disebut dengan supply chain financing cost, dan ini disebut dengan supply chain inventory cost, ya. Nah, itulah, ya, berkaitan dengan siklus produksi, ya. Jadi dari dua topik ini, kira-kira ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Silakan. Oh, ada lainnya, ya, yaitu apa sih ancamannya dari siklus produksi itu, gitu ya. Nah, kita lihat sebagai berikut. Nah, ancamannya, nah, inilah ancamannya. Ya, terlihat, ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ancamannya berupa ancaman pertama adalah ancaman desain produk yang jelek, gitu ya. Artinya poor product design. Nah, jadi kalau sudah katanya desainnya produk, udah otomatis akan menghadapi permasalahan. Ya, permasalahannya adalah permasalahan, ya, tidak laku, gitu ya. Nah, jadi di sini itulah ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua itu adalah over and under production, ya, kelebihan produksi atau juga kekurangan produksi. Nah, itu merupakan ancaman dari jalannya siklus produksi. Ancaman yang ketiga itu adalah ancaman, ya, kalau bicara produksi maka nantinya bicara investasi. Ya, artinya dalam kegiatan produksi tersebut maka akan melibatkan yang namanya fixed asset. Nah, apabila fixed assetnya tidak optimal, gitu ya, maka itu merupakan ancaman. Ya, karena ancamannya berupa suboptimal investment in fixed asset. Ya, mau produksi tapi mesinnya kapasitasnya nggak memadai. Ya, sehingga harus dibelilah mesin yang mesin yang kapasitasnya besar, tahun tinggi. Nah, jadi apabila tidak dilakukan, maka hal itulah yang disebut dengan ancaman, yaitu suboptimal investment and fixed asset. Ancaman berikutnya adalah theft of inventory and fixed asset, masalah pencurian persediaan. Nah, itu udah lazim lah, ya. Ancaman yang kelima itu adalah ancaman kerusakan dalam level produksi itu sendiri. Jadi disruption of operation. Ancaman yang keenam itu adalah ancaman ketidakakuratan pencatatan, ya, atau inaccurate recording. Dan juga ancaman aktivitas memproduksi yang tidak akurat. Nah, itulah, ya. Kemudian ancaman yang ketujuh itu adalah ancaman kehilangan, ya, atau juga data-data yang diakses oleh orang yang tidak diotorisasi. Nah, itu, ya. Ancaman yang ke-8, ya, kinerja buruk. Ya, harusnya jumlah produksi 8 jam, ya, tapi hanya sanggup 5 jam. Ya, poor performance. Nah, itu, ya. Baik, berikutnya kita masuk yang terakhir. Ya, masuk yang terakhir itu adalah
Ya, ancaman yang terakhir. Ya, Mas, berikutnya adalah yaitu siklus ya, yang bernama siklus ini ya, General Ledger ya, and juga and Reporting System. Ya, mungkin kita lihat dulu. Nah, untuk General Ledger and Reporting System, gitu ya, maka ini kedudukannya kalau menurut terminologinya Wilkinson, gitu ya, dalam Accounting Information System, gitu ya, atau juga dalam terminologinya ini ya, James Hall ya mungkin pernah baca ya yang namanya James Hall dan juga Wilkinson, gitu ya. Dia katakan bahwasanya General Ledger and Reporting System itu ya sebagai interface ya. Jadi interface itu pengertiannya adalah bisa sebagai penghubung ya, penghubung antara siklus satu dengan siklus lainnya. Ya, artinya menghubungkan antara revenue cycle, expenditure cycle, production cycle, human resource cycle ya, terhubung semuanya. Nah, karena dalam hal ini ada subproses yang lainnya atau subsistem yang disebut dengan General Ledger and Reporting System atau GLRS ya. Nah, bicara General Ledger di sini, maka nantinya meliputi subsistem yaitu proses penyajian pelaporan buku besar ya. Ya, jadi termasuk di dalamnya adalah ya bagaimana menyajikan jurnal umum, ya bagaimana menyajikan jurnal khusus, kemudian bagaimana penyajian laporan keuangan, kemudian bagaimana penyajian laporan manajerial dan juga bagaimana penyajian laporan khusus, ya. Nah itu esensi dari atau subproses dari General Ledger and Reporting System, Bapak Ibu ya. Nah bicara General Ledger and Reporting System di sini, ya, maka tidak lepas yang namanya peranan dari databases, ya. Tidak lepas dari peranan data warehouse, gitu ya. Kemudian juga tidak lepas yang namanya dari indeksasi file. Nah, jadi itu dilakukan ya karena apa? Ya karena untuk menghasilkan laporan keuangan maka supaya terpenuhi kriteria relevansi ya terpenuhi kriteria yang disebut dengan accessible ya terpenuhi kriteria timeliness, kriteria terpenuhi competence ya, terpenuhi kriteria accessible, maka tidak lepas dari yang namanya databases and data warehouses gitu ya. Nah, sehingga nantinya disajikanlah yang namanya financial information. Jadi baik itu financial report, ya managerial report and special report. Nah, itu semuanya adalah produk dari financial information gitu ya. Yang semuanya tidak lepas dari proses pengelolaan database. Nah, sehingga kalau sudah adanya financial information, maka akan ada pengukuran performan, gitu ya. Jadi pengukuran performan menggunakan pendekatan yang namanya balance scorecard, ya kemudian analisa laporan dan juga penyajiannya ya pada portal. Nah ini disebut dengan eranya perubahan dalam penyajian laporan. Ya, penyajian laporan itu inilah di level perubahannya. Nah sehingga permasalahan dari akuntansi meliputi ketidaksamaan prosedur standar akuntansi, gitu ya, perbedaan manual, ya, kemudian kompleksitas dalam menyajikan laporan perkiraan, ya, kemudian kendala fokus pada jurnal penutup, gitu ya, atau juga kendala pada review dan juga manipulasi laporan, nah itu tertutupi, gitu ya. Begitu juga kendala teknologi, meliputi kendala ini ya, menyajikan laporan keuangan konsolidasi
atau juga kendala permasalahan organisasi, gitu ya, mulai dari tumpang tindih kepemilikan, ya, kemudian juga desentralisasi operasi, gitu ya, atau juga multinasional operasi sampai pada permasalahan tumpang tindihnya dukungan pimpinan puncak dan juga masalah yang berkaitan dengan environmental problem. Jadi berkaitan dengan frekuensi restrukturisasi organisasi dan juga masalah merger and acquisition activity. Nah, ini Bapak Ibu bisa dijadikan variabel nih. Kalau yang mau ingin meneliti disertasi yang berkaitan dengan faktor-faktor apa saja gitu ya, yang mempengaruhi kendala penyajian pelaporan keuangan, gitu ya. Nah, jadi bisa ditinjau dari aspek accounting problem, ya bisa ditinjau dari aspek teknologi problem, ya bisa ditinjau dari organizational problem, kemudian juga bisa ditinjau dari environmental problem. Nah, sehingga ini indikatornya semua juga boleh mau dijadikan variabel atau juga mau dijadikan indikator ya. Nah, ini bisa dijadikan judul juga nih ya untuk disertasinya Bapak Ibu. Kemudian masalah yang lainnya adalah ya bagaimana keinginan menyajikan laporan secara real time, ya secara bulanan, ya secara kuartalan, ya secara semesteran gitu ya. Nah, jadi di sini ini dah semuanya yang diinginkan gitu ya. Nah, sehingga dalam analisanya ya, terutama dalam penyajian pelaporan keuangan maka terlibatlah yang namanya teknologi tadi gitu ya. Yaitu analisa customer ya, atau disebut dengan customer relationship management, analisa supply chain management ya, atau juga SCM analysis. Kemudian juga analisa human resource. Nah, ini juga konsekuensi gitu ya. Konsekuensi dari dukungan apa ya yang menuju portal secara elektronik tadi gitu ya. Keinginan untuk menyajikan laporan, mau laporannya per produk ya, mau laporannya per segmen atau juga pelaporan secara regional. Nah, jadi dukungan yang namanya database dan juga warehouse ini berperan besar ya. Dan kemudian juga kita melihat ya bahwasanya ERP juga berperan. Jadi bukan hanya ERP itu berperan pada level revenue cycle, gitu ya, production cycle, expenditure cycle, human resource cycle, gitu ya. Tetapi pada general ledger and reporting juga berperan. Sejauh mana peranannya? Nah, peranannya meliputi peranan mengumpulkan data informasi bisnis, ya, yang disebut dengan business information warehouse. Nah, jadi kemampuan dari business information warehouse di situ, gitu ya, ya itulah dalam pengolahan datanya disebut dengan OLAP metadata. Jadi OLAP metadata itu disebut dengan online metadata, gitu ya. Dan dari online metadata di sini meliputi analisa, ya, kemudian juga panel dashboard eksekutif dan juga solusi. Ya, solusi mulai dari solusi perencanaan, ya, solusi konsolidasi sampai pada solusi pelaporan kinerja manajemen. Nah, jadi sampai sejauh itu kemampuan dari ERP itu dalam menghasilkan informasi, gitu ya. Dan ini banyak diterapkan pada perusahaan pada dewasa saat ini, Pak Ibu ya. Dan inilah kita lihat bagaimana output dari ERP tadi. Nah, jadi mulai dari diagram P, grafik, semuanya ada, gitu ya. Semuanya ada. Berkat apa ya? Berkat dari modul-modul tadi, gitu ya. Modul dari ERP tadi. Dan selanjutnya dalam pengelolaan informasi tersebut, gitu ya, maka di sini sehingga sampailah kepada user ya, dan dikendalikan oleh seorang manajer ya. Jadi di sini penyajian datanya ya, yang outputnya berupa financial report data mart ya, data harian, nah, ya kan, kemampuannya bisa menghasilkan data harian, kemudian mengelola data proyek ya, kemudian juga mengelola rencana strategi ya, kemudian juga mengelola aset sampai mengelola manajemen sewa menyewa ya. Nah, sehingga kemampuan dari SAP ERP di sini
mendukung ya, mendukung dari mendukung dari kemampuan memberikan beberapa solusi-solusi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi dengan demikian ERP sistem atau juga sistem yang berada pada saat ini dan juga sistem pola datanya, ya. Nah ini semuanya merupakan suatu proses yang direncanakan pada saat inputnya, ya, pada saat aksesnya, pada saat mereviewnya, pada saat penelusurannya, dan juga pada saat analisa dan pelaporan, ya. Nah itulah, dan juga hubungannya dengan hubungan antara ERP itu sendiri dengan supply chain management, ya. ERP yang menghubungkan antara mengelola data piutang perusahaan, ya, kemudian juga mengelola data persediaan, kemudian juga CRM yang intinya adalah mengelola data pelanggan, ya. Nah, sehingga di sini semuanya bisa dijawab, gitu ya, terjawab sudah, ya, bisa dianalisa secara serempak, ya. Nah itu ya, Bapak Ibu. Dan juga bisa secara fungsional, ya, terhubung ya dengan server, dan peranan dari SAP Portal tadi, gitu ya, bisa menghubungkan antara penggunanya, ya, kepada manajernya, dan juga kepada para expert, ya, atau juga spesialis yang mengelola mulai dari keuangan, sumber daya manusia, logistik, itu semuanya terhubung, ya, karena secara organisasi bisa dapat dilihat, ya, dengan peranan dari SAP tersebut. Nah, sekarang kita lihat, Bapak Ibu, adalah ancamannya. Apa sih ancaman dari jalannya siklus pelaporannya sistem buku besar dan pelaporan ini kalau misalnya tidak bisa berjalan optimal? Nah, kita lihat ancamannya sebagai berikut. Sebagai berikut. Nah, jadi inilah ancamannya. Nah, jadi ancaman dari jalannya sistem buku besar dan pelaporan ini, gitu ya. Pertama adalah ya rekrutmen yang tidak qualified dari pegawai, gitu ya. Maka ada beberapa permasalahan nantinya yang ditimbulkan. Kemudian yang kedua itu adalah permasalahan atau ancaman berkaitan dengan employment law atau juga violation, ya, artinya di sini adanya pelanggaran hukum, ya, atau denda, ya, terkait dengan aturan pemerintah. Nah, ini kontrolnya. Kemudian ancaman yang ketiga itu adalah ancaman adanya otorisasi atas perubahan master file yang tidak diotorisasi, gitu ya. Ancaman yang keempat itu adalah ketidakakuratan dalam menginput data. Ancaman yang kelima itu adalah ancaman terkait dengan pemrosesan tidak akurat atas payroll. Ancaman yang keenam adalah ancaman pencurian. Ya, jadi ancamannya memang ada yang sama, ya, Bapak Ibu, dengan yang subsistem yang lainnya, ya. Kemudian ancaman yang ketujuh itu adalah ancaman kehilangan dan juga akses yang tidak terotorisasi. Ancaman yang berikutnya adalah ancaman kinerja yang buruk, ya. Nah, itulah dari topik ini, ya. Bapak Ibu, bisa kita ada yang mau kita diskusikan, silakan. Nah, jadi sudah tersampaikan, ya, pada 3 topik ini, ya, sekalian sudah kita sampaikan. Kemarin ada yang kita tidak masuk, gitu ya. Nah, ini udah tergantikan, ya, semuanya. Silakan Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah, ya, pertemuan kita yang terakhir ini. Dan saya tunggu, ya, untuk nilai UAS-nya, ya, tugas yang sudah saya berikan. Yang dalam hal ini baru 1, ya, yang siap, ya. Ya, saya tunggu sampai hari Kamis, ya, untuk nanti langsung kita serahkan nilainya, ya, Bapak Ibu. Dan
dan UAS-nya itu akan menghasilkan output dan juga outcome ya. Jadi outputnya paper ya, dan nantinya akan kita terbitkan ya pada jurnal yang terindex Scopus. Ya, ini jurnalnya masih Scopus dan juga terindex Web of Science ya. Dan juga tugas-tugas mahasiswa yang lainnya udah berhasil ya terindeks gitu ya. Jadi harapannya supaya cepat dikirim ya, supaya cepat terindeks, itu tujuannya ya. Nah, jadi kalau nggak terindeks nanti takutnya itu tadi ya, ada salah satu yang discontinue, kita hanya mampu terindeks Web of Science aja. Nah, sehingga nanti tugas paper ini bisa kita kontribusikan ya terhadap Universitas Sumatera Utara ya. Dan juga nanti bisa digunakan pada Bapak Ibu ketika ya, mau kualifikasi gitu kan, atau juga mau ujian tertutup, itu bisa digunakan ya. Nah, itu harapannya. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja lah ya pertemuan kita di malam yang terakhir ini. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan studinya bisa lancar ya, Bapak Ibu, dan tamat sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan ya. Jangan apa ya, kita manfaatkan ya waktu secara optimum. Itu saja, saya kira kuliah penutup ini. Lebih dan kurang saya ucapkan ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.